Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Tasyana Adhani. Saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas PBA 6C. Di sini saya akan memaparkan materi bagaimana cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang indikator pencapaian kompetensi? Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian indikator pencapaian kompetensi, dan yang kedua yaitu fungsi dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi, dan yang ketiga yaitu ketentuan perumusan IPK, dan selanjutnya yaitu langkah-langkah perumusan IPK. Yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi IPK, dan yang terakhir yaitu rincian uraian dari KD3 dan KD4 mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Langsung saja, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian indikator pencapaian kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan tercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun ranah pendidikan untuk pembuatan indikator yaitu diantaranya ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Apa yang dimaksud dengan ranah kognitif? Ranah kognitif yaitu meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi dalam pengetahuan, pengenalan, penalaran, maupun pemahaman. Menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective, tujuan dari pembelajaran ini ada 6 tingkatan, yaitu yang pertama C1 tentang pengetahuan, C2 yaitu tentang pemahaman, C3 yaitu tentang penerapan, C4 tentang analisis, C5 tentang sintesis, dan C6 yang terakhir yaitu tentang evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu ranah pendidikan untuk pembuatan indikator. Yang kedua yaitu ranah afektif. Nah, ranah afektif ini berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta penerimaan atau penolakan. Menurut Katwald dan Bloom, pada ranah afektif ini memiliki 5 kategori, yaitu yang pertama tentang penerimaan, yang kedua yaitu menanggapi, yang ketiga yaitu tentang mengelola, yang keempat yaitu penilaian, dan yang kelima yaitu tentang karakteristik. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini kompetensi pekerjaan yang melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak motorik, yaitu meliputi gerak refleks, gerak dasar, dan sebagainya. Pada ranah psikomotorik ini memiliki beberapa kategori, yaitu diantaranya meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Jadi, pada pengertian indikator pencapaian kompetensi ini ditujukan untuk tercapainya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua yaitu mengenai fungsi dari IPK. Nah, yang pertama fungsi dari IPK yaitu sebagai tolak ukur penguasaan kompetensi dasar. Untuk mengetahui siswa dalam pembelajaran itu telah menguasai kompetensi dasar atau belum, maka dibuatkanlah indikator pencapaian kompetensi. Fungsi IPK yang kedua yaitu
sebagai acuan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu sebagai acuan materi pembelajaran. Nah, maksud pada poin ini agar guru dalam menyampaikan materinya tidak melenceng kemana-mana. Jadi guru menjelaskan materi itu harus sesuai dengan indikator-indikator pencapaian kompetensi yang telah dibuat, agar materi yang disampaikan itu tersusun dengan secara sistematis dan teratur. Fungsi IPK yang terakhir yaitu sebagai acuan dalam pembuatan soal-soal. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin tentang ketentuan perumusan IPK. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Nah, jadi pada poin ini indikator yang dibuat itu harus mengacu pada kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur sesuai dengan level yang telah saya bahas tadi, yaitu ada level C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian yang ketiga, indikator dirumuskan dengan menggunakan kalimat yang jelas, simpel, dan efektif, kemudian tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Yang keempat, yaitu ketentuan perumusan IPK tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Maksudnya tidak menggunakan kalimat yang mengandung kata memiliki beberapa makna. Yang kelima, yaitu hanya mengandung satu tindakan dalam satu materi. Yang keenam, yaitu memperhatikan karakteristik dan potensi kebutuhan siswa, masyarakat, lingkungan, maupun sekolah. Poin selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai langkah-langkah perumusan IPK. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi pada kompetensi dasar. Pada poin menganalisis ini, langkah yang pertama dalam merumuskan IPK itu kita harus memahami kata kerja operasional pada taksonomi Bloom terlebih dahulu, yaitu seperti pada C1 yaitu tentang mengingat, C2 yaitu tentang memahami, C3 tentang menerapkan, dan C4 yaitu tentang menganalisis, C5 tentang menilai, dan C6 yang terakhir yaitu tentang mengkreasi atau mencipta. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Langkah yang kedua pada menganalisis ini, kita harus menetapkan kompetensi dasar pada KD3 dan KD4 yang akan diturunkan menjadi indikator. Kemudian pada tahap menganalisis kompetensi dasar ini, yaitu kita harus menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom, seperti pada level C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Selanjutnya, langkah yang kedua dari perumusan IPK yaitu kita harus menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada kompetensi dasar. Apa itu UKRK? Urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Pada tahap ini, langkah yang pertama yaitu UKRK dijadikan sebagai kriteria dalam memilih dan memilah dalam ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kemudian, pada tahap ini, langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan kategori pada indikator. Apakah indikator tersebut merupakan indikator kunci atau indikator pendukung atau indikator pengayaan. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi dari indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu saya akan membahas indikator kunci terlebih dahulu, yaitu meliputi indikator ini sangat memenuhi kriteria pada UKRK. Yang kedua yaitu kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sasaran untuk ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. Kemudian yang keempat yaitu dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Selanjutnya yaitu indikator prasyarat atau pendukung. Pada indikator ini yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci. Dan yang kedua yaitu kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai oleh siswa, kemudian dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Pada indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan untuk melebihi kompetensi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Yang kedua yaitu pada indikator pengayaan ini tidak harus selalu ada karena sudah terwakili oleh indikator kunci dan indikator pendukung atau prasyarat. Yang ketiga yaitu indikator pengayaan ini dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu adanya peningkatan dari standar minimal. Baik, itu penjelasan saya mengenai klasifikasi dari IPK. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan rincian dari uraian kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4 tentang pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Baik, coba kalian perhatikan pada tabel rincian uraian IPK dari KD3 pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Pada KD 39 yang berbunyi memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-hiwayah yang melibatkan tidak tutur, mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham. Bila mana pada KD 3.9 ini menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom yaitu memahami. Nah, kata memahami tersebut terdapat pada level C2. Jika kita ingin menurunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, tentunya indikator tersebut harus dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar pada 3.9. Menjadi 3.9.1, kita bisa menggunakan kata kerja operasional pada level C1, contohnya menyebutkan, yang berbunyi menyebutkan kalimat sederhana berkaitan dengan tema al-hiwayah, anwa'ul al-hiwayah at-tarwiyah fi Islam. Pada kalimat tersebut telah memenuhi ketentuan dari perumusan IPK, yaitu salah satunya indikator dirumuskan dalam menggunakan kalimat yang efektif dan jelas. Kemudian kita bisa menurunkannya lagi menjadi 3.9.2 yang menggunakan kata kerja operasional yaitu melafalkan. Nah, kata melafalkan ini terdapat pada level C1. Jadi, pada indikator 3.9.1 dan indikator 3.9.2 merupakan indikator pendukung. Mengapa disebut dengan indikator pendukung? Karena indikator tersebut gunanya untuk membantu peserta didik agar memahami indikator kunci. Adapun indikator kuncinya terdapat pada 3.9.3 yang menggunakan kata kerja operasional menjelaskan. Kata menjelaskan tersebut terdapat pada level C2 yang berbunyi menjelaskan fungsi sosial dari teks sederhana berkaitan dengan tema al-hiwayah. Selain itu, indikator kunci juga terdapat pada 3.9.4 dan 3.9.5. Mengapa demikian? Karena pada indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK dan indikator tersebut dituntut untuk mencapai kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Sedangkan indikator pengayaan terdapat pada 3.9.6 yang menggunakan kata kerja operasional menggunakan, yaitu terdapat pada level C3, dan 3.9.7 menggunakan kata kerja operasional yaitu menganalisis terdapat pada level C4. Mengapa bisa dikatakan indikator pengayaan?
karena indikator pengayaan dirumuskan apabila siswa memiliki potensi atau kompetensi yang lebih tinggi dan perlu adanya peningkatan dari standar minimal. Baik, selanjutnya bisa kalian lihat pada tabel rincian uraian IPK dari KD 3.10 dan KD 4 pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.